Perkenalkan, nama saya Uci Angelin Sinaga, NIM saya 1905 11 12 53. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi nilai ujian akhir semester manajemen pemasaran. Di sini jurnal yang saya ambil yaitu tentang komunikasi pemasaran terpadu terhadap brand awareness. Maraknya jasa pendidikan yang menawarkan begitu banyak program studi dengan keunggulan masing-masing membuat para siswa harus lebih selektif dalam memilih perguruan tinggi lanjutan bagi mereka. Data dari Direktorat Pendidikan menunjukkan bahwa dari 4.173 perguruan tinggi di Indonesia, sebanyak 337 perguruan tinggi berada di DKI Jakarta. Melihat banyaknya perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia, maka komunikasi marketing sangat perlu dan sejalan dengan apa yang disampaikan. Komunikasi marketing mampu membangun merek atau brand. Selaras dengan hal tersebut, komunikasi pemasaran merupakan usaha yang menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen, sasaran mengenai keberadaan produk di pasar, sehingga mempunyai andil dalam kesadaran merek bagi perusahaan. STMT Trisakti sebagai objek penelitian dalam praktiknya menggunakan beberapa alat dalam komunikasi pemasaran. Setidaknya ada beberapa alat yang digunakan dalam komunikasi pemasaran, di antaranya periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, penjualan personal, dan pemasaran interaktif. Sebagai salah satu perguruan tinggi satu-satunya di Indonesia yang memiliki program studi transportasi dan logistik terlengkap di Indonesia, maka STMT Trisakti berusaha membangun kesadaran mereknya melalui program komunikasi. Adapun dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Dan teori yang digunakan itu dari Kotler serta pendekatan komunikasi pemasaran terpadu dari Tom Duncan. Meminjam SIM, komunikasi pemasaran terpadu atau IMC yang terdiri dari iklan, promosi penjualan, penjualan personal, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung adalah proses komunikasi yang berisi perencanaan, pembuatan, penyatuan, dan implementasi dari banyak bentuk komunikasi pemasaran, yaitu iklan, promosi penjualan, publisitas, event, dan lainnya, yang dilakukan terus-menerus pada konsumen yang dituju dan konsumen potensial lainnya. Pendapat tersebut di atas diperkuat oleh Duncan. Komunikasi pemasaran terpadu adalah sebuah proses lintas fungsional untuk menciptakan dan memberikan hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lain dengan mengendalikan secara strategis atau mempengaruhi semua pesan yang dikirim kepada kelompok dan mendorong berbasis data, menciptakan dialog dengan customer dan stakeholder. Tokoh pertama yang mencetuskan istilah IMC adalah Levitt pada tahun 1962, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Schultz pada tahun 1993. Menurutnya, IMC telah menjadi salah satu topik penting dalam bidang pemasaran. Bisa kita lihat di sini, IMC telah menjadi salah satu topik terpenting dalam bidang pemasaran. Bisa dideskripsikan sebagai 5 poin, bisa kita lihat di dalam jurnal tersebut.
Selanjutnya, selaras dengan pernyataan di atas, terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan agar proses dari integrate marketing communication ini berjalan secara efektif. Yang pertama, kita harus mengenali audiens sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, menentukan tujuan komunikasi. Yang keempat, merancang pesan. Yang kelima, memilih saluran komunikasi. Keenam, memilih saluran komunikasi juga. Dan yang ketujuh, menentukan jumlah anggota atau anggaran komunikasi pemasaran. Dan yang terakhir, membuat keputusan atas bauran komunikasi pemasaran. Jadi kesimpulannya bisa kita lihat, berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka sangat penting penerapan komunikasi pemasaran yang sudah dilakukan dalam rangka komunikasi pemasaran terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan brand awareness sehingga konsumen menjadi tertarik untuk memilih produknya. Sudah barang tentu, dalam dunia pendidikan, maka kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan tentunya akan berbeda karena bentuk produk yang dijual adalah produk jasa. Selaras dengan hal tersebut, maka tingkat kesadaran atau brand awareness konsumen program studi manajemen transportasi berada pada tahap brand recall atau pengingatan kembali kepada merek, yaitu konsumen mampu mengingat merek tanpa diberikan stimulus. Pengingatan kembali terhadap merek didasarkan pada permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. Sekian presentasi jurnal saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.